saudara yang dikasihi Tuhan. Tahun baru, hati baru, semangat baru. Haleluya. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita. Dari Kejadian, firman Tuhan siang hari ini dengan tema jadikan dia sahabat. Tuhan mau di sepanjang tahun ini, bahkan sampai garis finish kehidupan kita, dia rindu, dia mau supaya saudara dan saya menjadikan dia sahabat. Katakan sahabat. Yang akan kita baca dari Kejadian 6, kita baca satu ayat saja. Kejadian 6, kita akan membacanya ayat yang ke-9. Jadikan dia sahabat. Jadikan Tuhan menjadi sahabat. Adalah sahabat yang terbaik, sahabat yang setia, yang tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan saudara dan saya. Dalam situasi apapun dia ada dan menyertai kita. Amin. Sudah ketemu Kejadian 6 ayat yang ke-9, kita baca bersama-sama. 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadikan dia sahabat. Katakan sama-sama 2, 3. Jadikan dia sahabat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan antara teman dan sahabat. Betul? Teman dan sahabat beda. Teman banyak, kalau sahabat ya cuma satu atau sedikit dari sahabat. Betul? Di saat-saat saudara mungkin dalam keadaan semuanya lancar, semuanya sukses, bahkan Tuhan membawa saudara dalam keadaan puncak kejayaan, naik daun, orang dunia berkata ya, sedang naik daun. Banyak orang, pasti banyak orang kepingin dan mau berteman dengan saudara. Karena apa? Saudara dalam keadaan jaya, saudara dalam keadaan naik daun, sukses. Banyak orang kepingin berteman dengan saudara, tetapi sangat sedikit, bahkan jarang, langka ya, didapati orang mau bersahabat, berteman dengan orang yang sedang dalam keadaan terpuruk. Kalau dalam keadaan melimpah, dalam keadaan jaya, banyak kepingin orang menjalin sahabat, berteman dengan kita. Betul? Tetapi sangat sedikit, bahkan jarang orang mau berteman ketika seseorang itu dalam keadaan terpuruk. Tetapi seorang sahabat yang dinamakan sahabat rela, mau, setia menemani dalam keadaan jaya, dalam keadaan sukses, maupun dalam keadaan terpuruk. Itulah perbedaan teman dan sahabat. Makanya Tuhan di awal tahun ini, Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadikan dia sahabat. Apapun yang menghadap, warna-warna kehidupan yang ada di depan saudara dan saya, suka, duka, akan terus mewarnai selama saudara dan saya hidup. Dan biarlah suka dan duka yang mewarnai kehidupan saudara dan saya itu, tetap engkau dan saya menjadikan dia sahabat. Haleluya. Apapun yang mewarnai perjalanan kehidupan saudara dan saya, tetap aku mau menjadikan engkau Tuhan sahabat, sahabat yang setia. Haleluya. Siapa namanya sahabat yang setia? Namanya Yesus, namanya Yesus.
dia tinggalkan diriku. Apapun keadaanmu, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapakah namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Saat saudara dalam keadaan terpuruk, mungkin semua orang meninggalkan saudara, tetapi dia Yesus pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya dalam keadaan apapun. Jadikan dia sahabat di sepanjang kehidupan kita. Menjadikan Tuhan sahabat dengan satu kunci. Apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya sepanjang kehidupan saudara dan saya tetap saudara dan saya menjadikan sahabat. Ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. Untuk saudara dan saya menjadi sahabat Tuhan, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Kita baca lagi Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kita baca 2-3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Untuk saudara dan saya bisa menjadi sahabat Tuhan, yang harus saudara dan saya lakukan bergaul. Katakan bergaul. Bergaul dengan Allah. Itu yang harus kita lakukan untuk saudara dan saya menjadikan Tuhan itu bisa senantiasa terus setiap saat, setiap waktu. Aku mau Tuhan menjadikan engkau sahabat. Yaitu caranya dengan cara hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah itu seperti apa? Apakah siang malam dekem nong kamar terus? Tidak perlu kerja, tidak perlu melakukan hal-hal pekerjaan, tetapi siang malam pekerjaannya yaitu dekem, minta-minta terus kepada Tuhan. Apakah demikian? Menjadi sahabat Allah, bergaul dengan Allah. Yang dimaksud bergaul Allah, apakah demikian? Aku tidak perlu kerja apa-apa, pokoknya waktuku siang malam aku terus ya di kamar. Apakah demikian saudara? Tentu tidak. Yang dimaksud bergaul dengan Allah ya, contoh seperti saya, ketika saya menyiapkan kursi-kursi mau dipakai ibadah ini ya, contoh sederhana untuk kita bergaul dengan Allah. Waktu saya menyiapkan kursi demi kursi, saya katakan, Tuhan, urapi setiap kursi ini Tuhan, sehingga setiap jiwa-jiwa yang duduk di tempat ini mengalami Engkau. Tuhan, urapi Tuhan seluruh ruangan ini Tuhan, bahkan setiap jiwa-jiwa yang duduk di lantai pun mengalami pribadimu. Itu salah satu contoh sederhana untuk saudara dan saya hidup bergaul dengan Allah. Jadi hidup bergaul dengan Allah itu bukan berarti dekem terus no kamar, enggak. Saudara saya tetap melakukan pekerjaan sehari-hari, tetapi saudara sambil mengerjakan segala sesuatu, kita berdoa, ngomong dengan Tuhan. Begitu pula saat memasak. Tuhan mengurapi semua masakan ini, sehingga setiap domba-dombamu, setiap hamba-hambamu yang makan makanan ini Tuhan, mereka menjadi sehat. Amin. Itu yang dimaksud bergaul dengan Allah. Ya, jadi jangan salah mengartikan bergaul dengan Allah. Nah iya, itu enak banyak waktu, tapi saya tidak bisa. Enggak.
Setiap kita bisa hidup bergaul dengan Allah saat bekerja, saat melakukan aktivitas sehari-hari. Saudara tetap bisa bergaul dengan Allah. Haleluya. Dari hati ini terus mengalir. Saat menata kursi-kursi, dari hati ini mengalir, Tuhan, aku bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, aku bisa memasuki tahun ini Tuhan. Itulah yang dimaksud bergaul dengan Allah. Aku bersyukur Tuhan, ya, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, ibadah pagi siang hari ini bisa. Kemarin itu saya itu sempat deg-degan, Lina tuh berkata, Bu, ban luar dalam pun jeblos, saya tidak hadir. Waduh, itulah saudara, rencana manusia itu seringkali kita sudah merencanakan yang terbaik sebelumnya, tapi Tuhan rupanya bergerak menjamah Lina. Ya, kita di sini nggak kepingin dijamu yang wow-wow, yang penting apa? Hadir. Saya nanti terlalu cerewet kan itu ya. Soalnya namanya bergaul dengan Allah, Tuhan, aku kerja Tuhan, Lina Tuhan, aku mau Tuhan, ya, aku mau supaya besok Lina Tuhan hadir. Sehingga setiap kita bisa mengalami, kita tidak mengharapkan Buya juga berkata tidak dikasih makan pun tidak apa-apa, yang penting apa kan niatnya ibadah, betul. Kalau saudara dan saya mau membiasakan hidup untuk bergaul dengan Allah, saat melewati situasi yang terburuk sekalipun, di sini itu bisa mengalir, katakan mengalir, untuk memuji Tuhan, untuk menyanjung Tuhan. Tetapi banyak didapati di luar sana. Kenapa omelan guru Tuhan itu bisa keluar? Katanya sudah pelayanan. Karena apa? Di sini kering. Kalau di sini kering, otomatis yang keluar apa? Kok ini, itu, dan sebagainya. Tetapi kalau saudara dan saya mau belajar untuk terus bergaul dengan Allah, situasi yang rumit sekalipun, dari dalam ini tetap mengalir, aku kepingin mau menyanjung engkau Tuhan. Katakan menyanjung. Menyanjung Tuhan. Bukan dalam keadaan enak saja, diberkati saja, tetapi dalam keadaan apapun, dari sini itu mengalir. Aliran air itu untuk menyanjung Tuhan. Jadi senjatanya untuk saudara dan saya hidup bergaul dengan Tuhan, sulit atau sederhana? Sederhana ya. Tinggal kita apapun yang kita kerjakan, kita ngomong sama Tuhan, termimbil intinya ya. Ku sanjung, ku di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang
dan saya. Kalau saudara mau hidup bergaul dengan dia, ya, tidak ada omelan, tidak ada gerutuan, karena dari dalam sini mengerti sanjungan, ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Dikatakan Nuh adalah seorang yang benar. Ya, yang dimaksud benar yaitu Nuh menjadikan dia sahabat. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara dan saya yang dulunya adalah hamba dosa. Betul? Budak dosa. Itu siapa? Yaitu saudara dan saya. Yang tadinya adalah budak dosa, hamba dosa. Dikatakan firman, dia yang menebuskan, dia yang membenarkan. Jadi bukan hasil usaha saudara dan saya. Saudara dibenarkan, dikuduskan oleh karena apa? Cintanya, kasihnya kepada kita. Amin. Saudara dan saya seringkali ya, kalau sedang melewati yang namanya lembah-lembah kelam itu, si pendusta itu seringkali dan pekerjaannya selalu mengingat-ingatkan, dielingi dosa-dosa yang dulu diingatkan. Dulu tuh kamu buat ini, dosa yang lama-lama itu diingatkan. Percayalah, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Yang mengorek-ngorek dosa itu bukan pekerjaan itu. Tuhan sudah menebus, Tuhan sudah membenarkan. Jadi kalau ada yang ngorek-ngorek mengingatkan segala kesalahan dosa-dosa itu, pasti siapa? Iblis. Karena Tuhan sudah melupakan, katakan melupakan. Ketika dia mengampuni saudara dan saya, kesalahan saudara dan saya tidak diperhitungkan, katakan tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan, dilemparkannya sejauh timur dari barat. Timur dan barat itu tidak akan pernah ketemu, ya. Itulah Tuhan menghapuskan, menyelesaikan, membereskan setiap dosa-dosa kita. Amin. Seperti pujian mengatakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku sejauh timur dari barat. Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, engkau melempar dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu
sudah bulan-bulanan lalu, Tuhan, aku mau Tuhan mengawali tahun ini, mengakhiri tahun ini bersama dengan Engkau. Hari Jumat, kemarin itu Jumat, saya ditemani oleh sahabat saya Ibu Mingki pergi ke Bukit Doa Taman Getsemani. Betul seperti tadi yang diceritakan Dina, saya terjebak oleh banjir, muter-muter jemput Ibu Mingki saja sampai muter-muter berapa lama itu. Semuanya terjebak banjir. Karena setiap jalan itu ada yang dikasih kursi, ada yang dikasih portal, itu warganya lewat itu ya apa. Nah, mulai nama ya apa, jadi bingung. Terus akhirnya saya telepon Ibu Mingki, tolong keluar, saya berhenti di sini. Akhirnya pakai celana pendek, kita berangkat ke Getsemani. Nah di situ hari pertama, karena musim-musim hujan gini, guanya lembab, kursinya sudah pada jebor, kena mekar, kena air. Aku nggak usah masuk gua. Biasanya jam 3 saya masuk gua. Tahun ini saya doa di kamar, di kasur, ya, sambil duduk itu dingin pakai selimut. Hari pertama saya dapatkan sesuatu, jejer berderet-deret di samping saya itu sedang menghadapi ujian. Ditanyai satu persatu, ini lancar semuanya, bisa menjawab ujian. Dan saya belum sampai waktu bagian saya, ada yang berkata, kamu bisa loh, ini intimidasi. Ya, lewat. Besoknya lagi saya dapat lagi. Saya juga tidak masuk ke goa, saya cuma duduk di kamar, doa di kamar. Gitu. Saya dapat sesuatu lagi. Di depan rumah itu ada satu pickup call gitu ya. Satu pickup call itu orang-orang yang baru disunat. Ya, habis disunat. Di situ ada mama saya, ibu saya, terus ada Philip, ada kami sekeluarga gitu ya. Apa ya? Saya nggak ngerti ya, wis. Tuhan itu sering kali gitu ya, ada yang dikasih penglihatan langsung dijabarkan. Nah, kemarin ketika saya baca-baca, sebenarnya ini bukan kejadian ini yang mau saya sampaikan, tetapi berhubung ada sambungannya dengan kesaksian saya sampaikan ini. Tuhan, apa tuh maksudnya Tuhan? Kok di depan rumah itu ada satu pickup orang-orang yang habis disunat itu. Nah, ketika saya membaca rupanya, nanti saudara dibaca kejadian itu ya. Ketika Abraham dan anak disunat, itu tanda apa? Tanda awal perjanjian. Tulah berhenti. Saya bersyukur kalau saudara dan saya mungkin tanya orang, ya, bisa jawabnya A dan B. Enggak salah. Memang setiap orang itu dikasih. Nah, memang Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Tidak semuanya dikasih jawaban yang sama. Supaya saudara dan saya itu bergaul. Tanya secara pribadi dengan Tuhan, apa tuh Tuhan? Ini pasti ada maksudmu Tuhan. Aku mengakhiri tahun ini dengan Engkau, mengawali tahun ini dengan Engkau. Rupanya maknanya itu yaitu saudara dan saya pun semua di dalam perhimpunan orang benar di tempat ini. Perjanjian Tuhan. Pasti setiap saudara dan saya pernah mengalami yang namanya sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Pernah? Karena itu sangat dilepaskan. Tahun ini Tuhan akan membuat saudara dan saya wow, katakanlah sama firman yang disampaikan di Taman Getsemani juga begitu. Tahun ini adalah tahun luar biasa. Tuhan yang dulunya itu berkat itu masih tertutup, tetapi justru tahun-tahun ini adalah tahun wow. Amin. Amin. Makanya tempat ini sudah saya bekali ya, berkata apapun yang saya alami, berkatakan semua musuh-musuh pasti kami kena habis. Jangan berhenti cuma kemarin tahun 2021 itu kita pakai untuk menundukkan, membungkam mulut iblis dengan cara apa? Semua musuh-musuh pasti akan kami telan. Habisnya ada intimidasi iblis. Kamu mengalami ini karena dosamu yang ini. Pasti itu bukan dari Tuhan, tetapi intimidasi dari iblis. Haleluya. Ingat saudara dan saya yang dulunya adalah hamba dosa telah ditebus, katakan ditebus.
Ditebus, dikuduskan, dibenarkan. Kalau ditebus berarti hidupku milik siapa? Milik Tuhan. Nah, ketika Tuhan mau membersihkan bencana hidupmu, bencana hidupku, saudara bisa menolak? Seharusnya saudara berkata apa? Monggo Tuhan. Ketika bencana kehidupan saudara dan saya dibersihkan, ini enak enggak? Enggak enak. Banyak kerikil-kerikil yang sudah nyaman, Tuhan preteli, Tuhan buang. Contoh, aku sudah apik-apik loh Bu, berteman dengan dia Bu, lah kok difitnah. Aku sudah jalan tenanan loh Bu, belajar mengiring Tuhan dengan segenap hati, lah kok dijegal. Itu yang dimaksudkan bejana ini dimurnikan. Ya, tetapi percayalah, kalau saudara dan saya menjadikan dia sahabat, hidup bergaul dengan Tuhan, ketika dijegal, ketika dikecewakan, dari sini akan terus mengalir, katakan mengalir. Puji-puji. Ketika diproses, dia dijegal akan mengalir apa? Puji-pujian, amin. Karena hidupku adalah milik. Wes ditebus yang tadinya digadaikan menjadi hamba dosa, sudah ditebus, haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, namanya dimuliakan. Ketika dijegal, berkata apa? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, namanya dimuliakan. Sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sungguh hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan inginkan, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, namanya dimuliakan. Ketika bencana kehidupan saudara dan saya mau dimurnikan, mau dibersihkan, kita berkata, monggo Tuhan, bareng Tuhan, aku percaya. Intinya apa? Bersyukur, terima kasih Tuhan, melalui proses ini ada berkat yang wow. Haleluya, amin. Intinya jangan ngomong. Karena saudara dan saya menyadari hidupku sudah ditebus. Engkau dan saya tidak berhak. Apapun yang dia melakukan, suka-sukanya, dan percayalah yang dia lakukan yang terbaik, sungguh sangat teramat baik. Prosesnya tidak enak. Haleluya. Yohanes 14, kita baca bersama-sama Yohanes 14 ayat yang ke-6 yang ketemu, tolong dibacakan. Yang kejadian ini dibatasi dulu, nanti kita kembali lagi. Yohanes 6 ayat yang ke Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Betul yang barusan kita dengar dibaca oleh Lina. Yohanes 14 ayatnya ke-6 mengatakan apa, saudara? Kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepada saudara dan saya, kata Yesus kepada seluruh isi dunia ini dikatakan, akulah. Yesuslah jalan apa? Kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada pemilik surga, kepada pemilik ya, semua yang ada ini tidak bisa datang kepada Bapa kecuali melalui siapa? Melalui Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran. Saudara dan saya bisa memperoleh yang namanya kebenaran. Katakan kebenaran. Kebenaran di mana? Di dalam Yesus. Haleluya. Kebenaran itu bisa saudara dan saya peroleh di mana? Di dalam Yesus. Jalan kehidupan itu saudara dan saya bisa menikmati yang namanya kehidupan kekal. Dalamnya lewat siapa? Lewat Yesus. Saudara dan saya bisa bertemu dengan Bapa, pemilik surga itu. Tidak ada jalan yang lain kecuali melalui Yesus. Saudara dan saya bisa datang kepadanya. Tidak usah tunggu tanggal-tanggal tertentu, tidak usah tunggu Jumat Legi, Jumat Pahit dan sebagainya. Ya, Jumat Kliwon. Ya, saudara dan saya bisa datang kepada Tuhan kapanpun. Karena ada ya orang datang kepada Tuhan, nanti saya Bu anak aku nunggu Kamis Pahing, Jumat Pon, Jumat Legi. Nah, tetapi saudara dan saya bisa kapan saja datang kepada Tuhan. Tidak usah tunggu hari, tidak usah tunggu tahun-tahun, tanggal-tanggal tertentu. Kemarin sampai sempat ditanya, lah Ibu Ana itu kalau doanya sehari berapa kali? Yang pasti sih pokok sak durunge turu, terus pagi, kadang jam 3, kadang lewat, tetapi kalau siang hari kalau tidak ada kerjaan, ya pasti saya pergunakan waktu untuk kemarin itu Lina tuh sempat cerita, Bu Ana panciku gosong. Untuk yang kedua kali. Nah, kenapa Lina? Saya tuh mau kasih sayur telur sama Ibu Ana. Ibu Ana ditelepon enggak diangkat-angkat, mana si telur sampai telurnya menjemput ke atas, gosong ledes. Jadi maaf saya kasih kalau Buyo, ini sudah tahu kebiasaan saya ya. Jam-jam doa ya. Jadi kalau kesini daripada keselik lebih baik telepon dulu. Dulu waktu baru-baru kenal sama Ibu Yo tuh, untungnya Ibu Yo nggak kaitan sama saya. Beberapa kali datang ke tempat saya sama anaknya waktu itu masih kecil, Jose. Permisi, Bu Heri, Bu. Mana ya, aku lebih menikmati hadirat Tuhan. Dia eman-eman ya. Itu nggak cuma sekali, beberapa kali. Nah, lain waktu saya kasih tahu, maaf, saya jam-jam itu lagi doa. Kalau kesini SMS juga kalau ditunggu ya. Suka buat Lina, suka buat semua. Haleluya. Bukan saya sok ini kan itu menjadi kebiasaan saya mau belajar untuk bergaul dengan Tuhan ya. Lebih baik sungkan baik Tuhan daripada sungkan dengan manusia, tetapi Tuhan kecewa. Amin. Tapi puji Tuhan Lina enggak kecewa, pancinya bocor, telurin bledos, enggak kecewa, masih mau ya berteman bersahabat dengan saya. Amin. Yohanes 14 ayat yang 6 tadi kitab yang barusan dibaca oleh Lina. Jalan kebenaran itu saudara dan saya dapat di dalam Yesus. Jalan kehidupan itu saudara dan saya dapat di dalam Yesus. Dan kapanpun yang saudara dan saya bisa datang bertemu dengan pemilik surga itu, kapan saja, setiap saat, setiap waktu. Amin. Seperti pujian mengatakan, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap waktu. Pagi hari
saudara sedang berdoa, tutup dengan apa? Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar, mengabulkan doa. Karena Yesus berkata, apa yang kau minta, percaya bahwa seolah-olah saudara dan saya sudah menerima. Terima kasih Tuhan, kasih ucapan syukur kepada Tuhan, dan tutup dengan apa? Aku bersyukur, aku percaya Tuhan sudah mendengar, menjawab, dan mengabulkan doa-doaku. Haleluya. Kita kembali ke Kejadian 6. Tolong dibacakan ayat yang ke-13. Kejadian 6 ayat 13. Saudara, kemarin itu waktu ke tempat Ibu Mingki itu saya diingatkan Tuhan, ayo telepon Pak Wi. Saya pernah ketika mendapat sesuatu beberapa lama pernah ngomong sama mungkin sama Bu waktu itu ya. Saya kok melihat Pak Wi berjalan mesot, betul demikian. Nah, kemarin itu Tuhan ingatkan. Saya pernah bilang sama beliau, tahu tak, bulan-bulan kemarin saya tidak usah hubungi Pak Wi dulu, biarin nanti kalau sudah waktunya datang pasti datang. Kemarin saya digerakkan suruh, jadi selama ini Tuhan, Pak Wi kok ke tempat ibadah kok mesot, ini apa? Beliau perlu apa? Kaki. Ya, perlu apa? Kaki. Betul, puji Tuhan, luar biasa. Nanti Pak bisa kemarin saya telepon, ya Bu, saya bisa, saya tak tata dulu waktu saya. Puji Tuhan Bu, saya sudah punya kaki. Waktu mau melayani itu rupanya Tuhan sudah sediakan yang namanya motor buat Pak di pelayanan. Itulah saudara ya, indahnya ya, kalau kita hidup bergandeng tangan di dalam melayani Tuhan. Ketika penglihatan itu sudah lama banget, tetapi tahun ini Tuhan baru bukakan, betul Bu ya. Jadi seringkali ketika Tuhan memberi penglihatan itu saya tidak ngerti. Ketika Roh Kudus berkata, ini kok mesot ini artinya apa? Nah, tahun ini Tuhan baru bukakan urutannya seperti itu. Jadi saudara jangan membatasi waktu Tuhan kok lama, berapa bulan, berapa tahun, itu rahasia. Itu waktunya Tuhan. Percaya kalau Tuhan sudah berjanji, tidak ada sesuatu pun yang bisa menggagalkannya. Pasti digenapi. Amin. Tolong dibacakan ayat Kejadian 6 ayat yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepadamu, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan kami. Amin. Kejadian 6 ayat yang 13 ya. Dari sekian banyak manusia di bumi, dari sekian banyak umat manusia ciptaan Tuhan yang ada di bawah kolong langit ini, cuma Nuh, katakan cuma Nuh. Cuma Nuh yang diberitahu oleh Tuhan bahwa Tuhan telah memutuskan untuk mengakhiri segala yang hidup. Jadi jangan bangga, ini aku paling banyak ya. Dari seluruh isi dunia ini loh, cuma berapa orang? 1 orang yang diberitahu oleh Tuhan bahwa Tuhan akan mengakhiri isi dunia ini. Sekali lagi, sangat penting, sangat perlu saudara dan saya bergaul dengan Tuhan. Jangan murni, kata Pak Pendeta, kata Ibu Pendeta, ada pendeta ini salah, ya, Ibu Pendeta ini salah, saudara mungkin berkata itu kan urusan Anda, tapi urusan saudara dan saya itu pribadi, lepas pribadi. Harus bergaul dengan, jangan pasrah gelondong ya, jangan enak-enakan ya. Kita pergunakan waktu ini untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Dari sekian banyak manusia yang ada di bawah kolong langit ini cuma berapa orang? Cuma Nuh yang diberitahukan bahwa Tuhan akan mengakhiri segala yang hidup di kolong langit ini karena manusia rusak betul melakukan kehidupan ini dengan rusak ya. Sehingga Tuhan berkeputusan untuk mengakhiri segala yang hidup. Haleluya. Ayat yang ke-14 tolong dibacakan lagi. Kejadian 6 ayat yang ke-14. Buatlah bagimu sebuah bantalan dari kayu gofir.
Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Amin. Amin. Nuh disuruh apa saudara? Membuat bahtera. Di awal-awal tahun ini, mari kita persiapkan. Tuhan tidak selalu memakai yang namanya suami atau siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara dan saya yang ada di tempat ini, mari kita persiapkan bahtera buat keluarga kita, sehingga seluruh isi rumah saudara dan saya mengalami perkenanan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nuh disuruh membuat bahtera dan Nuh melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Ada banyak orang sudah menerima arahan petunjuk dari Tuhan, tetapi dia lebih suka, aku suka cara ini kok Bu Ana, lebih menyukai cara-cara dunia. Saat Nuh membuat bahtera, pasti banyak menerima yang namanya cemooh atau ejaan. Lah mosok wong seisi dunia, wong sak donya ini ndak ada yang dikasih tahu, cuma kamu Nuh, oh kok hebat temen, pasti. Tetapi Nuh bergaul terus dengan Tuhan, sehingga cemooh, ejekan itu tidak menghentikan Nuh untuk membuat bahtera. Kalau saudara dan saya terus bergaul dengan Allah, ya, itu akan membuat saudara dan saya tidak kecewa. Kecewa kepada siapa? Terutama kepada Tuhan. Oleh karena di sekelilingmu kok seperti ini, kejadiannya kok seperti ini. Pentingnya bergaul dengan Tuhan, ya. Pentingnya bergaul dengan Tuhan supaya saudara dan saya mempersiapkan bahtera seperti yang Tuhan perintahkan. Haleluya. Diejek, ya, dicemooh, itu tidak menghentikan Nuh untuk membuat bahtera. Hambatan, ya, kesulitan apapun saudara dan saya di tempat ini pasti rela meninggalkan apa pekerjaan, kesibukan dan sebagainya, betul? Tetapi saudara rela datang ke tempat ini karena apa? Haus, katakan haus. Haus kepada Tuhan. Orang nek haus itu sebelum minum itu tidak akan merasa puas. Dikasih makan senang enggak? Enggak senang, yang diperlukan apa? Ketika saya itu kemarin waktu berpuasa itu saudara, mendengarkan gemerisiknya air itu rasanya baru waktu itu orangnya bersih-bersih gua itu ya, lagi bersihkan ngepel gua itu kan, buka keran gitu, saya dengarkan gemerisik air, waktu rasanya bayangkan airnya. Itu saudara dan saya miliki rasa haus dan lapar apa Tuhan supaya saudara dipuaskan. Amin. 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 Sehingga ejekan, tantangan apapun tidak menghentikan engkau dan saya tetap melayani, mengiring Tuhan. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Demikian hidupku Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh
tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ketika saudara dan saya hidup bergaul dengan Dia setiap saat, setiap waktu, maka saudara akan mengecap, menikmati indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Bukan berarti semuanya lancar-lancar, enggak. Tetapi situasi apapun yang saudara hadapi, saudara bisa menikmati yang namanya indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Haleluya. Masih di Kejadian 6, tolong dibacakan ayat yang ke-17. Kejadian 6 ayat yang ke-17, atau kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Betul? Betul ya. 40 hari ya, nanti saudara baca di rumah. Selama 40 hari Tuhan membuka segala mata-mata air itu untuk menenggelamkan yang namanya bumi. Ayat yang ke-20 kita baca. Dari segala jenis, ya ini perintah Tuhan. Kalau tadi yang pertama Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk apa? Membuat bahtera. Dan perintah yang selanjutnya yang Tuhan berikan kepada Nuh, dari segala jenis burung dan dari segala apa? Jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang sepasang demi sepasang supaya terpelihara olehnya. Ya. Yang pertama Nuh disuruh Tuhan untuk apa? Untuk membuat bahtera. Yang kedua Nuh disuruh untuk mengumpulkan segala jenis binatang. Ketika diperintahkan Tuhan segala jenis binatang, kumpulkan, Nuh tidak pusing, Nuh tidak khawatir. Nah, bagaimana dengan binatang yang ganas? Bagaimana dengan binatang yang besar? Bagaimana dengan binatang yang paling kecil? Dia caranya aku mengumpulkan, Nuh tidak pusing, Nuh tidak khawatir. Inilah bedanya orang yang bergaul dengan Allah. Ketika diperintahkan segala sesuatu, ya hal yang tidak mungkin, tetapi Nuh percaya kalau Tuhan memerintahkan, Tuhan pasti buka. Kalau Tuhan memerintahkan saudara dan saya untuk tetap setia, katakan setia, setia mengiring melayani Dia, Tuhan pasti buka jalan yang terbaik. Berkat jasmani, berkat rohani Tuhan pasti sediakan. Haleluya. Nah, yang ketiga, Tuhan memerintahkan, kalau yang pertama disuruh membuat bahtera, yang kedua disuruh mengumpulkan segala macam binatang, yang ketiga kira-kira disuruh apa?
Kejadian 6 ayat yang ke-21 ini yang ketika diperintahkan Tuhan kepada Nuh, ayat 21 coba dibaca. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Yang pertama Nuh disuruh apa? Membuat bahtera. Yang kedua disuruh mengumpulkan binatang. Dan yang ketiga Nuh disuruh mengumpulkan apa? Segala apa yang dapat dimakan. Nah, seringkali orang salah kaprah. Nah, Tuhan kan yang menyuruh. Tuhan nanti kan jatuhkan dari langit. Bagian kan dekem di kamar. Kok berkat turun dari pelapor loh Bu? Melepok mengulang sakarun enggak? Ya. Ada usaha, katakan usaha. Ketika Tuhan memerintahkan saudara dan saya melangkah. Nah, saat saudara dan saya melangkah itu penyertaan Tuhan nyata. Kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Seluruh dunia mengalami bencana, tetapi Nuh dan keluarganya terpelihara karena Nuh melakukan tepat, katakan tepat, seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi ketika melakukan firman Tuhan jangan cuma separuh. Kalau nek cocok sama aku, kalau aku suka enggak. Tetapi saudara dan saya melakukan segenap apa yang diinginkan Tuhan, sehingga seluruh isi rumah kita terpelihara, katakan terpelihara. Seluruh isi dunia mengalami bencana, binasa, tenggelam oleh air bah, tetapi Nuh bersama dengan keluarganya diselamatkan. Ketika mengalami ejekan dan sebagainya, Nuh tetap percaya melalui bahtera ini aku dan keluargaku pasti akan selamat. Haleluya. Ya, mari mengawali bulan ini, tahun ini, apapun yang Tuhan izinkan, tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan pasti menyediakan yang terbaik dan janjinya ya dan amin. 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 Ya. Bergaul dengan Allah, katakan bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah itu akan membuat bahtera saudara dan saya selamat, katakan selamat. Selamat sampai di seberang. Bahtera yang saudara dan saya bangun saat ini akan membuat keluarga kita, seluruh isi rumah kita diselamatkan. Ya, ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi percayalah kalau saudara dan setia membangun bahtera, melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, bukan kalau percaya. Ya, bencana demi bencana boleh terjadi, tetapi ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat setiap kita. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita naikkan pujian ini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Meteraikan firman-Mu Tuhan di setiap hati kami, menjadi sulung, menjadi pelita, menjadi terang di dalam pengiringan kami akan Engkau.